Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Rahma. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan membawakan materi tentang manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat pembelajaran terpadu menurut Hernawan dan Resmini. Pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. 3. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini dapat terjadi karena siswa dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Kelima, pembelajaran terpadu memberikan penebaran-penebaran dunia nyata sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran. Keenam, dengan pemaduan pembelajaran antar mata pembelajaran, diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 7. Pengalaman belajar antar mata pelajar sangat positif untuk membentuk pendekatan penyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. 8. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pembelajaran. Para siswa akan terlibat dalam bahasa yang dihadapi. 9. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks lain. 10. Melalui pembelajaran terpadu, terjadi kerjasama yang lebih meningkat antar para guru dan siswa, dan belajar menjadi lebih menyenangkan, lebih nyata, dalam konteks yang lebih bermakna. Selanjutnya, manfaat pembelajaran terpadu menurut Sukayati. Pertama, banyak topik-topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan yang dipelajari peserta didik. 2. Pada pembelajaran terpadu, memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Ketiga, pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga peserta didik mampu memproses informasi.
4. Yang sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep pembelajaran terpadu, membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. 5. Daya ingat atau retensi terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. Keenam, dalam pembelajaran terpadu, transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran dekat dengan situasi kehidupan nyata. Terakhir, manfaat pembelajaran tematik terpadu. Pertama, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Suasana kelas memungkinkan semua orang yang ada di dalamnya memiliki rasa kebersamaan. Misalnya, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak semestinya atau tidak benar tanpa harus menyinggung perasaan peserta didik. Kedua, menggunakan kelompok untuk bekerja sama, berkolaborasi, belajar berkelompok, dan memecahkan konflik, sehingga mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah sosial dengan saling menghargai. 3. Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci dalam menciptakan kelas yang ramah otak atau brain-friendly classroom. Aktivitas belajar melibatkan subjek belajar secara langsung, mengoptimasi semua sumber belajar, dan memberi peluang peserta didik untuk mengeksplorasi materi secara lebih luas. Keempat, peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu tidak hanya menyentuh dimensi kuantitas, namun juga kualitas dalam mengeksplorasi konsep-konsep baru dan membantu peserta didik siap mengembangkan pengetahuan. Lima, proses pembelajaran di kelas memungkinkan peserta didik berada dalam format ramah otak. Keenam, materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam konteks kehidupannya sehari-hari. Ketujuh, peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk menuntaskan program belajar memungkinkan mengejar ketertinggalannya dengan dibantu oleh guru melalui pemberian bimbingan khusus dan penerapan prinsip belajar tuntas. Kedelapan, program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.